ya. Iya, iya. Dari segi ekonomi ya kita tahu sendiri bahwa banyak PHK ya, kemudian pengangguran tuh banyak, orang cari kerja susah ya. Betul. Kemudian di lain pihak pajak itu akan ditingkatkan, bermacam-macam jenis pajak akan diterapkan oleh pemerintah ya. Di dalam kelusuan ekonomi pajak malah meningkat atau bermacam-macam pajak akan dikenakan ya. Terus berbicara tanpa henti berbicara untuk sama-sama ya berbagi pengetahuan ya, berbagi kecerdasan, di samping mencerdaskan diri kita sendiri juga ya, melihat situasi-situasi yang sangat mencekam seperti ini ya. Saya sangat khawatir juga ya dengan keadaan sekarang ya. Kelihatannya ada dua kubu yang saling serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan, podcast TV Masumi, Matra 64 dan channel Ahmad Yani Bicara. Saudara, ini Presiden Prabowo ini sudah hampir 1 tahun ya. Tapi kelihatannya arah-arah untuk perbaikan ekonominya nggak begitu jelas. Dan kalau kita lihat ya, secara umum ya, bukan dari Presiden Prabowo aja, dari Jokowi dan seterusnya, kita ini banyak ketinggalan ya. Gaji rakyat kecil, rakyat miskin banyak, ya, pengangguran besar, ya. Kemudian dari segi pendidikan kita tertinggal jauh dari, ya kalau Singapura memang iya, dengan Malaysia ya. Yang dulu belajar di kita ya, kesehatan ya, orang kita berbondong-bondong berobat ke Malaysia. Dulunya ya dokter-dokter dari kita yang ngajar di sana ya. Nah ini masalahnya banyak. Kenapa kita terus tertinggal di sini ya? Mulai dari rezim dulu dan sampai sekarang kelihatannya belum ada perbaikan sama sekali untuk mengatasi ini. Nah untuk itu sudah hadir biasa ya di studio kita. Ya teman lama kita ya, sama-sama apa itu namanya pensiunan Kementerian Keuangan, Pak Chandra ini dulunya alumni Harvard University of Southern California, Los Angeles, dan juga pernah lama di Malaysia mengajar di Universitas Utara Malaysia. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana, saya sendiri merasa prihatin ya. Dengan perkembangan terakhir ini, ekonomi tambah buruk, rakyat tambah susah, ya, prospek perbaikan tidak begitu baik, suasana iklim demokrasi politik tidak begitu baik juga. Nah ini gimana Pak Chandra kita melihatnya? Ya kalau kita amati situasi di dalam negeri ya, Indonesia yang tercinta ini, memang kelihatannya kurang begitu baik ya. Betul. Kelihatannya suasananya itu makin hari makin suram kelihatannya ya. Betul ya, dirasakan. Dirasakan oleh masyarakat ya. Iya. Dari segi ekonomi ya kita tahu sendiri bahwa banyak PHK ya, kemudian pengangguran tuh banyak, orang cari kerja susah ya. Betul. Kemudian di lain pihak pajak itu akan ditingkatkan, bermacam-macam jenis pajak akan diterapkan oleh pemerintah ya. Di dalam kelusuan ekonomi pajak malah meningkat atau bermacam-macam pajak akan dikenakan ya. Seharusnya kan insentif itu diberikan ya, dalam bentuk mungkin pajak, penghapusan pajak dan sebagainya. Kemudian dari segi hukum juga begitu ya. Sepertinya agak kurang enak melihatnya, karena kita lihat bahwa hukum itu seharusnya kan ditegakkan ya. Dengan konsekuen ya. Jadi tidak memandang bulu. Tapi sekarang ini kan kelihatannya hukum ini kan sepertinya tidak memihak kepada rakyat, tidak kepada keadilan ya. Bukan justice for all. Bukan justice for all ya. Jadi sepertinya ya tidak merata begitu ya. Artinya pilih kasih atau hanya kasus-kasus tertentu saja yang diambil gitu kan. Sedangkan yang orang yang punya salah itu malah masih
bebas gitu kan. Betul ya. Nah, kemudian dari segi politik kita melihat bahwa dari segi politik itu ya sepertinya kita itu tidak ada check and balance. Jadi semua mengakor atau bergabung dengan penguasa ya. Semua pada mengekor kepada penguasa. Sepertinya tidak ada oposisi ya di dalam pemerintahan. Jadi kalau suatu pemerintahan tidak ada oposisi itu kan tidak sehat ya. Tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada pemerintah ada salah begitu kan. Kemudian dari segi pemerintah sendiri banyak kesalahan-kesalahan yang ya kita tahu sendiri ya, yang baru diputuskan kemudian dirubah. Jadi kita seperti simpang siur ya. Betul. Ada keputusan-keputusan yang tahu-tahu diralat ya. Jadi sepertinya tidak confidence ya. Betul. Di dalam pengelolaan ekonomi, pengelolaan pemerintahan ya. Jadi di sini kita melihat bahwa arahnya kemana ini. Kita ada efisiensi, tapi pemborosan di mana-mana. Kan? Kemudian banyak proyek-proyek yang akan dijalankan, tapi uangnya dari mana. Ini kita tidak tahu ini ke depannya bagaimana. Jadi seolah-olah kedepannya itu masih merupakan semacam retorika ya, kita akan bangun ini bangun itu, tapi kenyataannya seperti pungguk merindukan bulan ya. Kita mau mencapai Indonesia Emas, tapi angka ekonomi pertumbuhan ekonomi malah turun di bawah 5%. Kan? Jadi di sini semacam confidence atau keyakinan masyarakat akan masa depan Indonesia itu agak dipertanyakan. Kemana nih? Confidence makin menurun. Jadi ini kalau malah cemas ya. Kalau Indonesia cemas, Indonesia bubar 2030. Ini kan tidak menimbulkan semacam inspirasi bagi masyarakat untuk bekerja, membangun, untuk studi, bahwa kita punya optimisme ke depannya. Kalau misalkan pemerintahan seperti ini ya. Seharusnya pemerintah betul-betul mengambil kebijakan yang betul-betul pro rakyat ya, tidak menimbulkan kegelisahan ya, yang betul-betul fokus kepada pembangunan ekonomi, pembangunan hukum, pembangunan politik untuk Indonesia lebih baik. Oke, betul itu. Ya kita harapkan adalah ya indikasi-indikasi bakal berubah ini ya. Walaupun sejauh ini saya sendiri nggak melihat ya, nggak begitu confidence ya ruling class sekarang itu untuk berpikir Indonesia lebih maju ya, bebas dari konflik kepentingan ya. Ya kenyataannya memang demikian, tapi kita sebagai akademisi, sebagai penggiat demokrasi ya, terus berbicara tanpa henti berbicara untuk sama-sama ya berbagi pengetahuan ya, berbagi kecerdasan, di samping mencerdaskan diri kita sendiri juga ya, melihat situasi-situasi yang sangat mencekam seperti ini ya. Saya sangat khawatir juga ya dengan keadaan sekarang ya. Kelihatannya ada dua kubu yang saling serang di sosial media ya, kencang sekali itu. Nah ini keadaannya bisa terus memburuk, ini gimana ini. Jadi para akademisi ini memang perlu sama-sama ya menggalang persatuan ya, terus bersuara untuk ya bukan membuat Indonesia lebih baik menurut saya, untuk menyelamatkan Indonesia. Keadaannya demikian genting kalau menurut saya menuju 2030 ini ya. Ada lagi Pak Chandra? Ya mungkin itulah. Jadi kita minta supaya Presiden Prabowo betul-betul fokus ya bagaimana memimpin Indonesia dengan baik ya. Tentunya dengan memperhatikan aspirasi rakyat yang sedang berkembang sekarang ya. Jadi jangan menganggap bahwa keadaan semua baik-baik saja, tapi kita perlu mendengar apa yang terjadi, dinamika di masyarakat, apa yang terjadi ya, supaya diperhatikan masalah ekonomi, masalah hukum, masalah politik, masalah sosial dan sebagainya. Jadi
kita harapkan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang kontroversial, yang menimbulkan malah antipati kepada pemerintah. Kita mengharapkan pemerintah ini mengambil kebijakan yang betul-betul sekali lagi pro rakyat, tidak malah menyusahkan rakyat. Ya. Jadi kita tahu apa saja kebijakan selama ini yang sudah kontroversial, yang tidak diterima masyarakat, sehingga pemerintah harus mencabut kembali, ya. Mungkin tidak perlu kita sebutkan di sini, memang sudah terlalu banyak, ya. Mulai dari awal kabinet seperti gas melon, misalnya kan, kemudian masalah PPN, ya, kemudian masalah 4 pulau, ya, kemudian masalah apalagi pemblokiran rekening tidak aktif, kemudian ini yang juga jadi isu, ya, tanah yang menganggur akan dirampas negara, kemudian ada sosmed keluar kemarin, janda nganggur mau disita. Dan yang dia bilang ini tetangga saya janda nganggur udah lama di situ. Itulah jadikan intermezzo masyarakat. Dan terakhir yang juga kontroversial adalah payment ID. Payment ID, jadi sepertinya semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat secara online itu akan di follow, akan diamati oleh BI, pemerintah, jadi ini juga meresahkan masyarakat, maksudnya. Jadi pemerintah mungkin perlu mengkaji lagi, ya, keuntungan daripada payment ID ini. Kalau memang sangat berguna, ya boleh diterapkan. Tapi kalau banyak meresahkan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak yakin keamanannya, melakukan transaksi di dalam negeri secara online, ya, akan ini mengganggu pertumbuhan ekonomi lagi. Mereka enggan untuk menyimpan uangnya di bank, malah akan menarik uangnya di bank. Ini kan bisa membahayakan ekonomi. Jadi pemerintah supaya berhati-hati sampai terjadi semacam hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Dalam keadaan sekarang ini kita perlu adanya suatu keadaan yang kondusif, ya. Betul. Baik secara politis, keamanan, dan juga daripada ketentraman masyarakat, ya, dalam mengelola keuangannya. Betul. Ya, demikian pemirsa. Kira-kira diskusi kita, bincang-bincang kita singkat, ya. Sama-sama kita belajar, berbagi, sama-sama mencerdaskan diri sendiri dan mencerdaskan masyarakat. Dan kita tidak akan pernah berhenti untuk bersuara untuk kemajuan bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.